Officials say tens of thousands of migrants coming by land and sea breach. Bayangkan, dalam hitungan detik, ribuan orang rela mempertaruhkan nyawa, berenang di lautan dingin yang ganas atau melompati tembok perbatasan berlapis kawat berduri, cuma demi secercah harapan. Pemandangan dramatis ini bukanlah adegan dari film fiksi ilmiah Hollywood, kawan. Ini adalah realitas pahit yang baru saja terjadi di ujung utara benua Afrika, tepatnya di perbatasan antara Maroko dan Spanyol. Ribuan warga, sebagian besar anak-anak muda yang penuh keputusasaan, berbondong-bondong mencoba menyeberang. Tapi, apa sebenarnya akar masalah di balik semua ini? Mengapa wilayah kantong perbatasan ini mendadak berubah menjadi salah satu zona paling tegang di dunia? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Bersama aku, hari ini kita bakal membedah sebuah isu geopolitik dan kemanusiaan yang sangat panas. Sebelum kita melihat kejadian bombastis yang baru saja terjadi, kita harus tarik waktu ke belakang sejenak untuk memahami konteksnya. Maroko dan Spanyol adalah tetangga yang sangat dekat secara geografis. Mereka bahkan cuma dipisahkan oleh sebuah selat yang sangat sempit, yaitu Selat Gibraltar. Jaraknya bahkan nggak sampai 15 km di titik terdekatnya. Tapi, jarak yang begitu dekat ini bagaikan bumi dan langit jika dibandingkan dengan realitas ekonominya. Di satu sisi, Spanyol adalah bagian dari Uni Eropa, simbol kemakmuran, stabilitas ekonomi, dan standar hidup yang tinggi. Sementara di sisi lain, Maroko, meskipun di atas kertas memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, di kawasan Afrika Utara masih menghadapi masalah klasik yang pelik. Ketimpangan sosial yang tajam antara kota besar dan daerah pinggiran, serta tingginya angka pengangguran di kalangan usia muda. Banyak anak muda Maroko yang merasa terjebak. Mereka berpendidikan, punya mimpi besar, tapi lapangan pekerjaan di negeri sendiri terasa sangat sulit didapat. Akibatnya, Eropa, khususnya Spanyol, berubah menjadi semacam tanah yang menjijikan, sebuah the promised land, tempat di mana mereka berharap bisa mengubah nasib keluarga. Nah, kawan-kawan, ketegangan ini mendadak meledak ketika ribuan warga secara serentak mendatangi wilayah perbatasan. Fokus utamanya ada di dua kota kantong milik Spanyol di daratan Afrika, yaitu Ceuta dan Melilla, serta lewat jalur laut menggunakan perahu karet yang rapuh. Bayangkan, suasananya dalam beberapa hari saja jumlah pendatang melonjak drastis di luar kapasitas normal. Banyak dari mereka yang berenang mengitari pagar pembatas laut di Ceuta, bertaruh nyawa di tengah ombak dingin hanya untuk menginjakan kaki di tanah Eropa. Aparat keamanan kedua negara yang kewalahan langsung menghiasi layar kaca berita internasional. Tapi pertanyaannya, kenapa ledakan ini bisa terjadi sekarang? Ada beberapa faktor pemicu yang saling berkaitan. Pertama, faktor ekonomi pasca pandemi dan inflasi global yang bikin beban hidup di negara Maroko makin berat, hingga harga-harga kebutuhan pokok naik, sementara lapangan pekerjaan semakin menyusut. Kedua, maraknya informasi dan desas-desus di media sosial yang kadang memberikan harapan palsu atau memicu aksi massa secara spontan. Around the headland from Morocco. More surges by land. Dan nggak kalah penting, faktor politik luar negeri antar hubungan Maroko dan Spanyol terkadang juga ikut bermain di balik layar. Isu perbatasan ini seringkali menjadi alat tawar-menawar politik yang sensitif antara pemerintah kedua negara yang dampaknya langsung dirasakan oleh rakyat kecil di lapangan. Tentu saja, pemerintah Spanyol tidak tinggal diam menghadapi situasi ini. Begitu gelombang migrasi masif ini terjadi, Madrid langsung mengerahkan tambahan pasukan keamanan ke perbatasan, memperketat patroli laut, dan dengan cepat memulangkan sebagian besar migran yang masuk secara ilegal berdasarkan perjanjian bilateral yang berlaku. Namun, langkah keras ini langsung memicu perdebatan sengit di tingkat internasional. Di satu sisi, Spanyol dan Uni Eropa berargumen bahwa penegakan hukum dan keamanan perbatasan adalah harga mati untuk mencegah kekacauan. Tapi, di sisi lain, organisasi kemanusiaan internasional melayangkan kritik tajam menyoroti aspek hak asasi manusia, keselamatan jiwa para migran, dan perlunya pendekatan yang lebih humanis.
Hubungan antara Maroko dan Spanyol pun akhirnya jadi mirip sebuah roller coaster. Kadangkala mereka bekerja sangat erat dalam hal ekonomi dan keamanan, tapi di waktu yang lain tensi bisa mendadak naik tinggi gara-gara urusan perbatasan dan krisis migrasi seperti ini. Kalau kita renungkan dalam-dalam, fenomena ini sebenarnya bukan sekedar berita kriminal atau politik biasa. Ini adalah cerminan dari sebuah keputusasaan yang sudah mencapai puncaknya. Bayangkan saja, seseorang tidak akan mungkin nekat mempertaruhkan nyawa berenang di lautan dingin kalau di tanah kelahirannya sendiri mereka masih punya masa depan yang pasti. Selama ada jurang pemisah ekonomi yang begitu jomplang antara Eropa dan Afrika Utara. Selama itu pula, gelombang-gelombang seperti ini akan terus berulang. Mau dipasang tembok setinggi apapun, mau dikasih kawat berduri seluas apapun, naluri bertahan hidup dan mencari kehidupan yang lebih layak akan selalu menemukan jalan. Menurut pandangan pribadiku, solusi jangka panjang dari masalah ini tidak akan pernah selesai cuma dengan pendekatan keamanan atau penambahan pasukan di perbatasan Spanyol, Uni Eropa, dan pemerintah Maroko harus duduk bersama membangun solusi ekonomi yang nyata. Lapangan pekerjaan harus dibuka di Maroko, investasi harus ditingkatkan, dan kesejahteraan harus diratakan. Supaya anak-anak muda di sana tidak lagi merasa bahwa satu-satunya cara untuk hidup layak adalah dengan kabur meninggalkan tanah air mereka. Nah, itu tadi bedah tuntas kita mengenai krisis migrasi yang membara di perbatasan Maroko dan Spanyol. Isu ini memang pelik, rumit, dan menyangkut banyak sisi kemanusiaan. Apakah tindakan tegas dari Spanyol sudah tepat untuk mengamankan wilayahnya, atau justru ada cara lain yang lebih manusiawi? Dan buat kamu yang lagi nonton bareng orang tersayang di rumah, coba diskusikan apa langkah terbaik untuk menuntaskan masalah ini. Tulis semua komentar kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan pembahasan isu-isu global yang seru dan mendalam lainnya. Terima kasih banyak sudah menemani obrolan dan menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.